Desa Giyanti adalah salah satu desa wisata yang mendapatkan julukan Desa Pancasila yang terletak di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Desa ini terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Selain karena keragaman budayanya, toleransinya juga tak kalah harmonis. Setelah kita menjadi moderasi beragama, itu 1, 2, 3 tetap jalan bareng. Tahu ya, kalau mau tahu orang Jati di sini, kalau orang Jatinya bisa menilai, tapi kalau orang luar dari Jati, kok nganggo koplok, kayak mesti Pak Kiai atau mesti muslim, itu belum tentu bisa salah. Yang pakai pada itu orang Kristen, yang pakai orang Katolik. Kok ngobrangkon, sebelumnya ngobrang malah pakai itu. Warga desa bergotong royong membangun Desa Giyanti yang kaya akan kebersamaan melalui toleransi yang ada. Salah satunya yakni dengan moderasi beragama yang menjadi pondasi yang kuat untuk masyarakatnya. Bagaimana warga Dusun Giyanti menghormati antar perbedaannya. Kami nyantai kok. Kami hidup kehidupan di Dusun Giyanti itu berjalan apa adanya. Gini, selamatan, dari segi selamatan dulu ya. Selamatan itu kalau yang punya acara, punya hajat itu orang Nasrani, tetangganya orang Islam, ya tetangga tetap diundang. Misal ada itu Pak, gendurenan gitu? Iya, itu gendurenan. Tapi doanya kami ikut yang punya rumah. Kalau yang punya rumah Nasrani ya doanya Nasrani, yang Islam cuman diam. Kalau acara gendurenan di rumahnya orang Islam, ya yang Nasrani tetap datang. Doanya pakai Islam. Yang Nasrani diam. Di sini setiap malam Jumat Kliwon bulan Suro itu ada satu panggung kesenian. Yang panggung itu untuk pentas, tapi untuk ibadah umat Nasrani, untuk ibadah umat Muslim, untuk ibadah umat Pangestu juga. Yang notabene di belakang pasti ada gamelan komplit. Oh, berarti dalam satu tempat gitu ya Pak? Iya, satu tempat. Tapi berdoa menurut kepercayaannya masing-masing? Bukan berdoa, ibadah. Oh, ibadah. Nah, berdoa itu kan kita ngumpul, kemudian berdoa Pak Kiai, kemudian pemangku agama Nasrani, Pangestu. Itu kami benar-benar ibadah. Jadi jadwalnya itu jam 7 sampai jam 8 itu ibadah semua umat Nasrani. Jam 8 sampai jam 9 tahlil semua umat Muslim. Jam 9 sampai setengah 10 itu untuk Pangestu, setengah 10 sampai setengah 1 untuk Lenggeran. Di panggung itu. Nah, kenapa kok harus di panggung? Karena tradisinya itu kan setiap malam Jumat ada tahlilan, tahlil keliling biasanya. Kemudian setiap malam Jumat Kliwon Suro ada pementasan kesenian juga. Saya sebagai orang Muslim agak risih ketika mendengarkan suara gamelan sudah diduduk di panggung, sementara saya lagi tahlilan di tempat lain. Iya. Nah, makanya kemudian kami mempunyai ide tahlilannya di panggung aja deh. Kayaknya kalau tahlilan di panggung nggak mungkin nih orang Nasrani yang tidak tahlilan kok nuduk gamelan. Mereka pasti mau. Budaya itu tatanan kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Di sini itu biasanya kalau pagi, kalau siang, itu kadang ngumpul-ngumpul makan bareng. Ada yang bawa sambal, ada yang bawa rese, ada yang bawa nasi, ada yang bawa sayur. Itu budaya. Kalau kamu tanya budaya, apa kesenian? Kesenian. Kalau kesenian itu hubungannya dengan pementasan. Itu ada topeng lengger, ada ketoprak, kemudian ada karawitan. Karawitan paling banyak ini. Ada karawitan Karang Taruna, ada karawitan Sanggar Ciptaning. Desa Giyanti mengedepankan latar belakang keberagaman kepercayaan yang ada seperti Muslim, Nasrani, Katolik, hingga Pangestu.
Akan tetapi, keberagaman tersebut disatukan dengan adanya budaya, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidik itu menjaga keseimbangan antara keyakinan agama masing-masing dengan sikap toleransi yang ada. Iya. Perbandingan antara agama Katolik dan agama Muslim ya, agama Muslim itu 20% Katolik, terus 80% Muslim, itu 80%. Hubungan keseharian selalu saling hormat menghormati, waktu yang digunakan oleh Muslim dan waktu yang digunakan oleh Katolik itu selalu tidak ada yang bersamaan, itu semua dijalankan. Bagaimana peran pemerintah itu dalam tetap membangun dusun Giyanti yang tetap rukun gitu? Oh ya, yang membuat desa jadi rukun guyup itu bukan karena agamanya, karena budayanya. Jadi semua kalau agamanya tetap dipegang masing-masing itu, tapi kalau kegiatan kemasyarakatan tingkat desa, tingkat dusun dan yang lainnya itu semua agama ditinggalkan, semua larut dalam kegiatan desa. Semisal mengenai enten konflik antar masyarakat, misal dengan yang masyarakat Muslim dengan masyarakat Kristen, misal ada konflik gitu. Nah itu apakah pemerintah ikut menyelesaikan, ikut membantu menyelesaikan? Pemerintah itu sebetulnya kan tentang agama, pemerintah kan tidak ikut campur tentang agama, tapi melindungi dan mengayomi. Pemerintah melindungi, tidak ada pemerintah mengajak, agama juga tidak ada, tapi siapapun yang agama itu yang melanggar itu baru turun tangan, itu pemerintah itu turun tangan. Mengedukasi masyarakat di desa Giyanti ini tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ya memang seperti itu. Kalau Pancasila itu bukan hanya dihafalkan, tapi dulu kalau di sini menghafalkan Pancasila itu, pembacaan Pancasila itu pokoknya tiap tahun dibacakan lewat kelompok-kelompok, itu tiap tahun. Kemarin malah terakhir tahun 2004 ini kan dibacakan di lapangan desa. Kan desa Giyanti itu Ya, programnya itu apa mawon? Ya, Pancasila, desa Pancasila. Sebetulnya ora usah ditetapkan desa Pancasila. Kalau di sini sudah jalan semua, tapi menjalankannya itu kan wong-wong ini orang ngerti. Saya sedang sholat, itu sebetulnya sila keberapa sih? Nggak tahu silanya, tapi itu masuk dalam sila. Terus pada waktu saya gotong royong, kalau desa, kalau ngakeh, gotong royong itu ya kayak menjalankan sila. Tapi awalnya cewek orang merasa itu agak menjalankan Pancasila. Sila sing keberapa orang ngerti, tapi tetap di dalam itu sudah terjadi. Kumpulan, gerembuk opo dari kesepakatan. Nah itu ya Pancasila juga, karena ya bukan hanya satu agama. Kalau satu agama mungkin tidak mementingkan seperti itu, kalau satu agama. Nah kalau di sini beberapa agama, yaitu untuk menyatukannya bukan dari agamanya, seperti apa sih Mbak Sudah bilang, itu dari budayanya. Kaya dengan budaya, kaya dengan agama. Nah itu yang menyatukan itu budayanya. Jadikan suatu perbedaan adalah suatu keindahan dan jangan jadikan sebuah perpecahan di lingkungan masyarakat.